Siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul? Apakah dia seorang putri dari keraton Yogyakarta kuno yang menjadi penguasa Laut Selatan? Atau, apakah ia sosok mistis dari tanah Sunda, yang diusir karena kutukan mengerikan? Legenda Ratu Pantai Selatan adalah salah satu kisah paling misterius dan abadi di Indonesia. Melalui cerita ini, Anda akan dibawa ke dalam dunia Dewi Kadita, seorang putri yang dicintai yang dikhianati dan dibuang. Saksikan perjalanannya yang penuh air mata, dari kemegahan istana hingga penderitaan di jalanan, sebelum akhirnya ia menceburkan diri ke lautan yang bergejolak, dan terlahir kembali sebagai penguasa yang perkasa. Temukan bagaimana sebuah tragedi melahirkan seorang dewi, dan mengapa kisah cintanya dengan para raja Jawa, serta mitos tumbal dan warna hijau, masih menghantui hingga hari ini. Siapkah Anda menyelami rahasia yang tersembunyi di balik ombak? Di jantung Pulau Jawa, berdiri megah kerajaan Pajajaran, sebuah permata di antara kerajaan-kerajaan lain. Tanah ini subur, rakyatnya makmur, dan istananya berkilauan dalam cahaya matahari. Namun, tidak ada yang lebih bersinar daripada Dewi Kadita, satu-satunya putri Prabu Siliwangi. Sejak lahir, ia telah memancarkan aura yang berbeda. Bukan hanya karena parasnya yang rupawan, tetapi juga karena kearifan dan kebaikan hatinya yang tak tertandingi. Dewi Kadita tumbuh menjadi gadis yang dikagumi oleh seluruh rakyatnya. Ketika ia berjalan di pasar, para pedagang dan petani menunduk hormat, bukan karena paksaan, melainkan karena rasa cinta dan segan yang tulus. Ia seringkali turun langsung ke desa-desa, mendengarkan keluh kesah rakyatnya, dan memberikan bantuan dengan tangan terbuka. Senyumnya begitu menenangkan, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah nasihat yang bijaksana. Rakyat Pajajaran percaya bahwa Dewi Kadita adalah anugerah dari dewa, calon pemimpin yang akan membawa Pajajaran menuju masa keemasan yang lebih gemilang. Ayahnya, Prabu Siliwangi, sangat bangga. Ia memandang putrinya bukan hanya sebagai pewaris tahta, tetapi juga sebagai cerminan dari seluruh kebajikan yang ia tanamkan. Raja seringkali mengundang para menteri dan penasihat untuk menyaksikan bagaimana Kadita dengan cerdas memecahkan masalah-masalah kerajaan yang rumit. Ia memiliki pandangan yang jauh ke depan dan empati yang mendalam, kualitas yang jarang ditemukan pada seorang putri di usianya. Prabu Siliwangi yakin bahwa Kadita akan menjadi penerus yang jauh lebih hebat darinya. Namun, tidak semua orang di istana berbagi perasaan yang sama. Di balik dinding-dinding mewah, ada sebuah hati yang terbakar oleh api cemburu, hati ibu tiri Dewi Kadita. Ia adalah permaisuri kedua Prabu Siliwangi, dan ia memiliki 3 anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Permaisuri selalu merasa terancam oleh keberadaan Dewi Kadita. Setiap pujian yang ditujukan kepada Kadita terasa seperti panah yang menusuk hatinya. Ia melihat bagaimana rakyat dan para abdi dalam lebih memuja Kadita daripada anak-anaknya sendiri. Ia khawatir jika suatu hari, Kadita akan mengambil alih tahta dan meminggirkan anak-anaknya. Ibu tiri itu sering mengurung diri di kamarnya, merenungkan cara untuk menyingkirkan Kadita tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia memandang Kadita sebagai duri yang harus dicabut, sebagai penghalang yang harus disingkirkan dari jalan anak-anaknya menuju kekuasaan. Rasa iri itu semakin membesar, mengubah wajahnya yang dulu anggun menjadi penuh kebencian. Anak-anaknya, yang juga tidak terlalu cerdas dan penuh ambisi, ikut merasakan kebencian itu. Mereka melihat bagaimana Kadita selalu menjadi pusat perhatian, sementara mereka, sebagai pangeran, seringkali diabaikan. Mereka mulai membenci kecantikan dan kebaikan hati Kadita, menganggapnya sebagai kelemahan yang justru membuat mereka tampak bodoh di mata semua orang. Mereka sering berbisik-bisik di sudut istana, merancang cara untuk menjatuhkan saudara tiri mereka. Suasana di istana perlahan berubah. Keceriaan yang dulu terpancar dari wajah Kadita mulai digantikan oleh perasaan cemas. Ia sering merasa diawasi, seolah-olah ada mata-mata di setiap sudut. Beberapa abdi dalam yang setia kepadanya mulai diperlakukan tidak adil, dan bisik-bisik kebencian mulai merayap di lorong-lorong istana. Kadita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tidak pernah menyakiti siapapun, apalagi saudaranya. Ia hanya berusaha menjadi putri yang baik, menuruti semua ajaran ayahnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa kebaikan yang ia pancarkan justru menjadi bahan bakar bagi api iri hati yang membara di hati ibu tiri dan saudaranya. Malam-malam di istana menjadi lebih dingin. Angin yang dulu membawa aroma bunga kini terasa membawa bisikan-bisikan jahat. Cahaya bulan yang dulu menerangi kamarnya kini terasa remang-remang,
Seolah-olah sebuah tirai gelap mulai menutupi takdirnya. Dewi Kadita, yang dulu hidup dalam kebahagiaan, kini merasa kesepian di tengah-tengah keramaian istana. Ia tidak tahu bahwa rencana jahat telah dirancang, dan tak lama lagi, hidupnya yang sempurna akan hancur menjadi serpihan-serpihan. Ini adalah awal dari sebuah tragedi, sebuah kisah tentang pengkhianatan dan kebangkitan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang putri yang bersinar harus jatuh ke dalam kegelapan yang paling dalam, sebelum akhirnya menemukan cahaya terkuat di tempat yang paling tak terduga. Angin segar di istana Pajajaran perlahan-lahan digantikan oleh bisikan-bisikan jahat. Permaisuri, ibu tiri Dewi Kadita, tak bisa lagi menahan cemburunya. Api iri hati yang membakar hatinya kini merambat ke seluruh sudut pikiran, mendorongnya untuk mengambil langkah ekstrim. Ia memanggil para putranya, 3 pangeran yang sejak kecil sudah diacuhkan oleh rakyat karena sifatnya yang sombong. Sudah cukup, ucapnya dengan suara berbisik yang dingin. Tahta ini seharusnya milik kalian, bukan milik putri yang sok suci itu. Mata para pangeran berbinar, dipenuhi ambisi. Mereka telah lama muak melihat bagaimana Dewi Kadita selalu dipuji, sementara mereka dianggap remeh. Mereka siap melakukan apapun untuk menggeser posisi saudarinya, bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya. Permaisuri tahu betul kelemahan dan ambisi anak-anaknya. Ia menggunakan kebencian mereka sebagai alat untuk menjalankan rencana liciknya. Malam itu, diam-diam Permaisuri meninggalkan istana. Ia ditemani oleh 2 pengawal kepercayaannya, menyusuri jalan setapak yang gelap menuju pinggir hutan larangan. Di sana, di sebuah gubuk reot yang tersembunyi di antara pohon-pohon beringin tua, tinggal seorang dukun sakti yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Dukun itu bernama Kirangga, seorang pria tua dengan mata yang tajam dan tawa yang mengerikan. Permaisuri menceritakan semua kegelisahannya, tentang bagaimana kecantikan dan popularitas Dewi Kadita menghalangi jalan anak-anaknya menuju tahta. Kirangga mendengarkan dengan seksama, senyum licik terukir di wajah keriputnya. Ia tahu betul apa yang diinginkan Permaisuri, dan ia tahu bagaimana cara mewujudkannya. Hanya ada satu cara untuk memadamkan cahaya yang terlalu terang, Permaisuri, kata Kirangga, suaranya serak dan menyeramkan. Kita harus mengubah keindahan menjadi kengerian. Kecantikan yang dipuja itu harus dihancurkan. Permaisuri mengangguk setuju, matanya berkilat penuh tekad. Mereka bersepakat, dan Kirangga pun memulai ritualnya. Ia membakar dupa dengan aroma aneh yang menusuk hidung, membaca mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak dimengerti, dan mengayunkan belati kecil di atas sesajen. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba tertutup awan gelap. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon seolah-olah alam sendiri ikut menolak perbuatan keji itu. Di dalam kamarnya di istana, Dewi Kadita merasakan perubahan aneh. Udara terasa berat, dan hawa dingin yang tak biasa menyusup melalui celah-celah jendela. Ia menggigil, bukan karena kedinginan, melainkan karena perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba melingkupinya. Ia mencoba untuk menenangkan diri, tapi pikiran-pikiran buruk terus berkelebat. Ia merasakan sakit kepala hebat, seolah ada 1000 jarum yang menusuk kepalanya secara bersamaan. Beberapa hari setelah ritual Kirangga, tubuh Dewi Kadita mulai menunjukkan gejala-gejala aneh. Awalnya hanya bintik-bintik merah kecil yang gatal, namun dalam waktu singkat, bintik-bintik itu berubah menjadi bisul-bisul yang menjijikan. Kulitnya melepuh dan bernanah, mengeluarkan bau tak sedap yang membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa mual. Para tabib terbaik kerajaan dipanggil, namun mereka semua menyerah. Tak ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit misterius ini. Prabu Siliwangi sangat sedih dan khawatir. Ia mencoba berbagai cara, mendatangkan tabib dari seluruh penjuru negeri, tetapi tidak ada yang berhasil. Penyakit itu semakin parah, dan wajah Dewi Kadita yang dulu cantik kini menjadi mengerikan. Ia mengurung diri di dalam kamar, malu dengan penampilannya. Hatinya hancur, bukan hanya karena penderitaan fisik, tetapi juga karena ia melihat bagaimana pandangan mata para abdi dalam berubah, dari kagum menjadi takut dan jijik. Di sisi lain, Permaisuri dan anak-anaknya tersenyum puas. Mereka berhasil. Cahaya yang mereka benci kini telah padam. Mereka menekan Prabu Siliwangi untuk mengusir Dewi Kadita, meyakinkan raja bahwa penyakit itu menular dan akan membahayakan seluruh penghuni istana. Prabu Siliwangi, dalam kesedihan yang mendalam dan dilema yang berat, tak punya pilihan lain. Ia harus membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Sementara Dewi Kadita menderita dalam kesunyian,
ia mulai menyadari bahwa penyakitnya bukanlah takdir, melainkan hasil dari sebuah konspirasi. Bisikan-bisikan jahat yang selama ini ia rasakan kini terasa lebih nyata, menusuk telinganya. Malam-malam yang dulu damai kini dipenuhi dengan mimpi buruk tentang pengkhianatan dan kejahatan yang tersembunyi di balik senyum-senyum palsu. Ia tahu bahwa hidupnya yang dulu sempurna kini telah menjadi mimpi buruk. Ia harus pergi, bukan hanya untuk menyelamatkan orang lain, tetapi juga untuk menemukan jawaban atas penderitaan yang ia alami. Kondisi Dewi Kadita semakin parah. Bisul-bisul di tubuhnya pecah, mengeluarkan bau yang menusuk hidung dan membuat siapapun yang mendekat merasa mual. Para tabib kerajaan, yang sudah kehabisan akal, hanya bisa menunduk pasrah. Mereka tidak pernah melihat penyakit seaneh dan semengerikan ini. Wajah Dewi Kadita, yang dulunya memancarkan kecantikan abadi, kini menjadi pemandangan yang menyedihkan, penuh luka dan nanah. Prabu Siliwangi duduk di singgasananya dengan hati hancur. Ia merasa tak berdaya. Putri yang paling ia cintai kini menderita di dalam kamarnya, terisolasi dari dunia luar. Air matanya menetes saat ia membayangkan senyum putrinya yang dulu begitu cerah. Ia tahu bahwa ini bukanlah penyakit biasa, melainkan sihir jahat yang ditujukan untuk menghancurkan putrinya. Namun, ia tidak punya bukti, dan ia tidak tahu siapa yang harus ia curigai. Di tengah kesedihan Prabu Siliwangi, ibu tiri dan anak-anaknya datang menghadap. Wajah mereka menunjukkan keprihatinan palsu, namun mata mereka berkilat penuh kemenangan. Permaisuri berbicara dengan nada yang penuh kepalsuan. "Baginda, hamba mohon ampun," katanya. "Penyakit Putri Kadita semakin parah. Para tabib sudah menyerah. Hamba khawatir penyakit ini akan menular ke seluruh istana dan membahayakan rakyat. Demi kebaikan bersama, Baginda harus mengambil keputusan yang sulit." Prabu Siliwangi menatap Permaisuri dengan nanar. Ia tahu apa yang Permaisuri ingin katakan. Desakan untuk mengusir putrinya sendiri, membiarkannya pergi dari istana yang selama ini menjadi rumahnya. Hati sang raja terasa seperti diremas. Namun, ia juga memikirkan keselamatan rakyat dan abdi dalamnya. Penyakit ini sangat misterius dan menakutkan. Jika benar menular, seluruh pajajaran bisa terkena musibah besar. "Kau yakin ini satu-satunya jalan?" tanya Prabu Siliwangi, suaranya parau. "Ini jalan terbaik, Baginda," jawab Permaisuri dengan senyum tipis yang tak terlihat oleh sang raja. Ia harus pergi untuk menemukan kesembuhannya sendiri. Mungkin di luar sana ada tabib lain yang lebih sakti. Dan jika takdirnya memang harus sembuh, ia akan kembali. Malam itu, keputusan berat pun diambil. Prabu Siliwangi mendatangi kamar Dewi Kadita. Ia melihat putrinya terbaring lemah, tubuhnya ditutupi selimut tebal. Wajahnya yang bengkak dan penuh luka membuat hati sang raja sakit tak tertahankan. "Kadita, putriku," bisik Prabu Siliwangi, suaranya bergetar. "Maafkan ayah. Ayah tidak punya pilihan lain. Kau harus meninggalkan istana ini. Kau harus pergi mencari kesembuhanmu di luar sana." Dewi Kadita menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak marah. Ia mengerti. Ia tahu ayahnya berada dalam posisi yang sulit. Ia juga tahu bahwa ini semua adalah ulah ibu tiri dan saudaranya. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan. Air mata mengalir di pipinya yang penuh luka. Ia tahu bahwa saat ia meninggalkan istana ini, ia akan kehilangan segalanya. Ayahnya, tempat kelahirannya, dan kehidupannya yang dulu sempurna. Pagi buta, ketika matahari belum sepenuhnya terbit, Dewi Kadita meninggalkan istana dengan pakaian lusuh. Ia berjalan sendirian, menanggung penderitaan fisik dan batin. Beberapa abdi dalam yang setia melihatnya pergi, air mata mereka menetes dalam diam. Mereka ingin menghentikannya, namun tidak berani. Mereka tahu bahwa ini adalah perintah raja. Dewi Kadita berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan setapak yang penuh bebatuan. Tubuhnya terasa sangat berat. Setiap langkah adalah siksaan. Bau busuk dari luka-lukanya menarik perhatian serangga, dan ia merasa seolah-olah ia adalah monster yang berjalan di tengah hutan. Ia melewati desa-desa, dan setiap kali ia terlihat, penduduk akan lari ketakutan, menutup hidung mereka. Mereka tidak tahu bahwa wanita mengerikan yang mereka lihat adalah putri tercinta mereka. Hati Dewi Kadita hancur berkeping-keping. Ia merasa terbuang, sendirian di dunia yang kejam.
Ia merindukan ayahnya, istana, dan kehidupannya yang dulu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa takdirnya harus seperti ini? Apa kesalahan yang ia perbuat sehingga ia harus menerima hukuman seberat ini? Dalam keputusasiannya, ia hanya bisa terus berjalan, berharap menemukan tempat di mana ia bisa mengakhiri penderitaan ini. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari takdir yang lebih besar, takdir yang akan membawanya menuju kekuasaan dan keabadian. Senja mulai turun, menyelimuti dirinya dalam bayang-bayang kegelapan, sama seperti hatinya yang kini diliputi rasa sakit dan kesepian. Di dalam kegelapan malam, Dewi Kadita terus berjalan. Kakinya terasa berat. Setiap langkah terasa seperti menanggung beban 1000 batu. Selama berhari-hari, ia mengembara tanpa tujuan, menyusuri jalan setapak yang tidak pernah ia kenal. Tubuhnya yang kurus dan lemah kini dipenuhi luka dan nanah yang berbau busuk. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit fisik, karena penderitaan batin jauh lebih menyakitkan. Bayangan kemegahan istana Pajajaran, kehangatan pelukan ayahnya, dan senyum cerah para abdi dalam terus berkelebat di benaknya, menambah kepedihan yang tak terperi. Ia merasa seperti burung yang sayapnya patah, diusir dari sangkarnya sendiri. Ia adalah putri yang paling dicintai, yang kini menjadi makhluk paling menjijikkan di mata dunia. Suatu hari, setelah berjalan selama berjam-jam di bawah terik matahari, Dewi Kadita berhenti di pinggir sebuah sungai. Ia melihat pantulan wajahnya di permukaan air yang tenang. Wajah yang dulu cantik dan bercahaya kini dipenuhi bisul dan luka. Air matanya jatuh, memecah pantulan yang menyedihkan itu. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia merasa semua harapan telah sirna. Apa gunanya hidup jika ia harus menanggung penderitaan seperti ini? Ia minum air sungai itu dengan rakus, berharap bisa menghilangkan dahaga yang sudah lama ia rasakan. Namun, ia merasa lebih buruk. Tubuhnya terasa semakin lemas, dan ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon rindang. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, ketika ia terbangun, kenyataan masih sama. Ia masih sendirian, terluka, dan terbuang. Beberapa kali, ia mencoba meminta pertolongan kepada penduduk desa yang ia lewati. Namun, setiap kali ia menampakkan diri, mereka akan berteriak ketakutan dan lari menjauh. Sebagian dari mereka bahkan melempari batu, menganggapnya sebagai hantu atau makhluk jadi-jadian. Hati Dewi Kadita hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi memiliki tempat di dunia manusia. Semua pintu seolah tertutup di hadapannya. Malam itu, ia berjalan lagi. Rasa lapar dan haus membuat langkahnya semakin gontai. Ia hampir menyerah. Ia membayangkan untuk terjun ke dalam jurang atau membiarkan dirinya dimakan binatang buas. Akhirnya, ia tiba di sebuah tebing yang sangat tinggi. Di bawahnya, terhampar lautan luas yang tak bertepi. Ombak bergulung-gulung, mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan menakutkan. Dewi Kadita menatap lautan itu dengan mata kosong. Ia merasa seolah-olah lautan itu memanggilnya, menawarkan kedamaian yang ia dambakan. Ada bisikan aneh di telinganya, sebuah suara yang lembut namun penuh wibawa. Suara itu berbisik, "Datanglah padaku, putri. Lepaskan semua penderitaanmu. Di sini, di kedalaman, kau akan menemukan dirimu yang sebenarnya." Perlahan-lahan, ia melangkahkan kakinya menuju bibir tebing. Angin kencang menerpa wajahnya, menerbangkan rambutnya yang kusut. Ia tidak lagi peduli pada rasa dingin. Ia hanya ingin mengakhiri semua penderitaan ini. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, ada sedikit keraguan. Apakah ini akhir dari segalanya? Atau apakah ada takdir lain yang menunggunya? Ia teringat kembali pada masa lalu, pada semua kebaikan yang ia lakukan, pada cinta yang ia berikan. Ia merasa tidak adil. Mengapa ia harus menderita seperti ini? Hatinya dipenuhi oleh kesedihan yang tak tertahankan. Ia mengangkat tangannya ke langit, seolah-olah ingin memohon jawaban dari para dewa. Namun, hanya ada keheningan yang menjawab. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, ia memutuskan. Ia akan mengakhiri penderitaan ini. Ia akan menyerahkan dirinya pada lautan yang gelap dan misterius. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di bawah sana, tetapi ia tahu bahwa itu tidak akan lebih buruk dari kehidupan yang ia jalani sekarang. Ini adalah akhir dari Dewi Kadita sang putri,
dan awal dari sebuah takdir yang akan mengubah segalanya. Ia memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam, dan melompat. Ia terjun ke dalam kegelapan, disambut oleh gemuruh ombak yang menakutkan. Udara dingin menerpa wajah Dewi Kadita saat tubuhnya melayang di udara. Waktu terasa melambat, seolah alam semesta menahan napas. Ia memejamkan mata, menunggu benturan keras yang akan mengakhiri semua penderitaannya. Namun, bukannya rasa sakit, ia justru merasakan sensasi aneh. Tubuhnya tidak jatuh ke permukaan air yang keras, melainkan diselimuti oleh sesuatu yang lembut dan hangat. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di dalam air, namun ia tidak tenggelam. Ia bisa bernapas dengan normal, seolah-olah ia memang diciptakan untuk hidup di dalamnya. Di sekelilingnya, ribuan ikan berwarna-warni berenang dengan anggun. Terumbu karang memancarkan cahaya lembut, menerangi kegelapan bawah laut. Ini bukanlah lautan yang menakutkan seperti yang ia bayangkan, melainkan sebuah dunia baru yang penuh keajaiban. Tiba-tiba, suara lembut yang sama seperti yang ia dengar di tebing kembali terdengar. Suara itu kini terasa lebih jelas, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Suara itu berbicara tentang takdir, tentang kekuatan yang tersembunyi di dalam lautan. Suara itu mengatakan bahwa lautan ini adalah tempat di mana ia bisa menyembuhkan dirinya, dan bahwa ia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kekuatan Samudra Hindia. Dengan keyakinan yang baru, Dewi Kadita membiarkan dirinya ditarik lebih dalam. Semakin dalam ia menyelam, semakin kuat energi yang ia rasakan. Luka-luka di tubuhnya terasa panas, seolah-olah dibakar dari dalam. Ia menggigit bibirnya, menahan rasa sakit. Namun, di balik rasa sakit itu, ia merasakan sebuah transformasi. Bisul-bisul yang menjijikan satu persatu menghilang. Kulitnya yang bengkak dan bernanah perlahan-lahan sembuh, digantikan oleh kulit yang halus dan bersih seperti kulit bayi. Rambutnya yang kusut dan kusam kembali hitam berkilau, mengalir seperti sutra di dalam air. Saat ia sampai di dasar laut, semua rasa sakit itu menghilang. Ia membuka matanya dan melihat pantulan dirinya di permukaan sebuah cermin air. Ia tertegun. Di depannya, berdiri seorang wanita yang sangat cantik, jauh lebih cantik dari dirinya yang dulu. Kecantikannya bukan lagi kecantikan seorang putri manusia, melainkan kecantikan yang abadi dan sakral, kecantikan seorang dewi. Ia menyadari bahwa ia telah terlahir kembali. Suara itu kembali berbisik, "Kau telah menanggung penderitaan yang tak terperi, Putri Kadita. Tetapi penderitaan itu adalah jalan menuju takdirmu yang baru. Kau adalah Ratu Samudra Hindia, penguasa lautan yang perkasa. Nama barumu adalah Nyi Roro Kidul." Dewi Kadita, kini Nyi Roro Kidul, merasakan kekuatan luar biasa mengalir di dalam tubuhnya. Ia bisa merasakan setiap ombak, setiap arus, dan setiap kehidupan di lautan. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, ombak di permukaan laut bergemuruh, menuruti perintahnya. Ia tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Ribuan makhluk laut, dari ikan kecil hingga hiu besar, datang menghadap, menundukkan kepala mereka di hadapan ratu baru mereka. Ia melihat ke atas, ke arah cahaya matahari yang menembus permukaan laut. Di sana, di dunia manusia, ia adalah putri yang terbuang dan dihina. Namun, di sini, di dalam lautan, ia adalah ratu yang berkuasa. Nyi Roro Kidul tersenyum. Senyumnya begitu indah, namun ada sedikit kesedihan di matanya. Ia tidak lagi membenci orang-orang yang telah menyakitinya. Ia telah menemukan kedamaian dan tujuan barunya. Dengan kekuatan barunya, ia mulai membangun istananya di dasar laut. Ia menggunakan batu-batu karang, mutiara, dan kerang-kerangan sebagai bahan bangunan. Istana itu megah, indah, dan bersinar dengan cahaya alami. Ia duduk di singgasananya, dikelilingi oleh ribuan pelayan dan prajurit laut. Ia adalah ratu yang adil dan berwibawa, namun ia juga menyimpan rahasia di dalam hatinya. Sebuah kenangan pahit tentang kehidupan yang ia tinggalkan di dunia manusia. Ia tahu bahwa takdirnya tidak hanya berhenti di dasar laut. Ia akan terus mengawasi dunia manusia, dan suatu hari nanti, ia akan berinteraksi dengan mereka, tidak lagi sebagai putri yang lemah, tetapi sebagai ratu pantai selatan yang perkasa. Dengan kekuatan yang kini mengalir di setiap nadinya, Nyi Roro Kidul memulai babak baru dalam keabadiannya. Ia tidak lagi melihat lautan sebagai tempat pelarian, melainkan sebagai kerajaan yang harus ia kelola. Dengan sebuah gerakan tangan,
Ia memanggil semua penghuni laut. Ikan-ikan, gurita, ubur-ubur, dan bahkan makhluk-makhluk mitos yang tak kasat mata. Semuanya datang menghadap, berbaris rapi dalam formasi yang agung di hadapan ratu mereka yang baru. Ia duduk di atas singgasananya yang terbuat dari karang paling langka dan mutiara paling berkilau. Istana bawah lautnya adalah sebuah karya seni yang megah, memancarkan cahaya lembut yang berasal dari fosfor-fosfor laut. Istana itu tidak dibangun dengan tangan, melainkan dengan kehendak dan kekuatan batinnya. Dindingnya terbuat dari koral yang beraneka warna, atapnya dilapisi kerang-kerangan raksasa yang berkilauan, dan pintu gerbangnya terbuat dari perak murni yang tidak akan pernah berkarat. Di dalam istana ini, ia adalah penguasa mutlak, dikelilingi oleh kesetiaan dan kekaguman. Nyi Roro Kidul mulai membentuk pasukannya. Ia memilih para pengawal terbaik dari antara ribuan makhluk laut. Mereka adalah prajurit yang setia, siap melindunginya dan menjaga perbatasan kerajaannya. Ia juga mengumpulkan roh-roh manusia yang tenggelam di lautan, yang tidak menemukan kedamaian di dunia atas. Ia memberi mereka tempat, membebaskan mereka dari penderitaan, dan sebagai gantinya, mereka bersumpah setia kepadanya. Inilah yang menjadi dasar dari mitos Tumbal. Nyi Roro Kidul tidak mengambil nyawa manusia secara sembarangan, melainkan memberikan rumah bagi jiwa-jiwa yang hilang. Ia menganggap mereka sebagai bagian dari keluarganya, dan ia akan melakukan apapun untuk melindungi mereka. Namun, di balik semua keagungan dan kekuasaan itu, Nyi Roro Kidul masih menyimpan luka batin dari masa lalunya sebagai Dewi Kadita. Ia seringkali duduk di singgasananya, memandangi pantulan dirinya di cermin air. Ia melihat kecantikan yang tak lekang oleh waktu, tetapi juga melihat bayangan seorang gadis yang pernah menderita di dunia atas. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Ia telah melampaui perasaan itu. Namun, ia tidak akan pernah melupakan pengkhianatan yang membawanya ke tempat ini. Ia mengarahkan pandangannya ke atas, menembus permukaan laut yang bergolak. Ia bisa melihat dunia manusia, melihat istana Pajajaran yang dulu menjadi rumahnya. Ia bisa merasakan kesedihan ayahnya, Prabu Siliwangi, dan juga kemenangan yang tersembunyi di balik senyum palsu ibu tirinya. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki tempat di sana. Ia adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Lautan yang perkasa, dan takdirnya terukir di dalam kedalaman samudra. Suatu hari, Nyi Roro Kidul merasakan kehadiran lain. Sesuatu yang kuat, namun penuh kebijaksanaan, sedang berada di daratan, membangun sebuah kerajaan baru. Ia mengamati dari jauh. Kerajaan itu adalah Mataram, dan pemimpinnya adalah Panembahan Senopati. Nyi Roro Kidul merasa ada ikatan spiritual yang kuat di antara mereka. Ia melihat bahwa Panembahan Senopati adalah seorang pemimpin yang adil dan berwibawa, seorang yang ditakdirkan untuk membawa kejayaan bagi Jawa. Maka, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Panembahan Senopati. Ia mengunjungi Panembahan Senopati dalam mimpinya, memberikan petunjuk dan nasihat. Ia berjanji akan menjadi pelindung bagi Mataram dan keturunannya, selama mereka tetap berpegang pada kebenaran. Panembahan Senopati, yang menyadari bahwa ini bukanlah mimpi biasa, menyambutnya dengan penghormatan tertinggi. Ia berjanji akan membangun sebuah tempat khusus di pantai Parangkusumo sebagai bentuk penghormatan dan tempat untuk menjalin hubungan spiritual dengannya. Ikatan ini menjadi simbol persatuan antara daratan dan lautan, antara dunia manusia dan dunia gaib. Nyi Roro Kidul kini memiliki tujuan baru, tidak hanya menguasai laut, tetapi juga melindungi dan membimbing para pemimpin Jawa yang ia pilih. Ia adalah seorang ratu, seorang dewi, dan seorang pelindung. Penderitaannya di masa lalu telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia adalah Dewi Kadita yang telah tiada, dan ia adalah Nyi Roro Kidul yang akan hidup selamanya. Dengan segala kekuasaan dan kemegahan yang ia miliki di dalam istana bawah lautnya, Nyi Roro Kidul tetap merasa ada bagian dari dirinya yang kosong. Bukan karena ia merindukan dunia manusia, tetapi karena ia membutuhkan sebuah pondasi yang kuat untuk kerajaannya. Ia memerlukan pengikut, pasukan, dan pelayan yang setia untuk membantu menjaga keseimbangan alam dan menjalankan titahnya. Disinilah kisah tentang Tumbal dimulai, namun dengan makna yang jauh berbeda dari yang dipahami manusia. Nyi Roro Kidul bukanlah sosok yang haus darah atau menginginkan korban jiwa. Sebaliknya, ia adalah ratu yang berempati, yang memahami penderitaan. Ia melihat banyak jiwa manusia yang hilang dan terjebak di lautan. Mereka adalah orang-orang yang tenggelam karena kecelakaan,
karena kesedihan yang tak tertahankan, atau karena ketidakberuntungan. Jiwa-jiwa ini melayang tanpa arah, terombang-ambing di antara dua dunia. Nyi Roro Kidul melihat penderitaan mereka dan merasa kasihan. Dengan kekuatan spiritualnya, ia mulai mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersesat ini. Ia memberi mereka sebuah tujuan baru. Ia menawarkan mereka tempat di istananya, memberikannya pakaian, makanan, dan tugas mulia. Ia mengubah mereka menjadi prajurit, pelayan, dan penghuni setia istananya. Mereka tidak lagi melayang dalam kesepian, tetapi menemukan keluarga dan tujuan di bawah pengawasannya. Bagi Nyi Roro Kidul, ini bukanlah sebuah tumbal, melainkan sebuah penyelamatan. Namun, di dunia manusia, cerita itu menyebar dengan cara yang berbeda. Ketika ada orang yang tenggelam di pantai selatan dan jasadnya tidak ditemukan, penduduk setempat mulai berbisik-bisik. Mereka mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul telah mengambilnya sebagai tumbal. Mereka mengarang cerita bahwa ratu itu haus akan nyawa manusia untuk memperkuat pasukannya. Mitos ini menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang menakutkan dan dihormati. Orang-orang mulai percaya bahwa untuk menenangkan Ratu Pantai Selatan, mereka harus memberikan persembahan, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa. Nyi Roro Kidul menyadari mitos yang berkembang di dunia manusia. Ia tidak marah, tetapi merasa sedih. Ia mengerti mengapa manusia menciptakan cerita-cerita itu. Mereka takut pada kekuatan yang tidak bisa mereka pahami, dan mereka mencari penjelasan untuk tragedi yang terjadi di laut. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengendalikan apa yang manusia pikirkan. Ia hanya bisa terus melakukan apa yang ia yakini benar, memberikan perlindungan bagi jiwa-jiwa yang hilang. Dalam babak ini, Nyi Roro Kidul juga mulai menunjukkan interaksi dengan dunia atas secara lebih terarah. Ia tidak lagi hanya mengamati dari jauh. Ia mulai mempengaruhi arus laut, menciptakan gelombang yang kuat untuk menghalau kapal-kapal yang jahat, dan menenangkan ombak untuk melindungi nelayan yang jujur. Ia menggunakan kekuatannya untuk menjaga keseimbangan alam dan moralitas manusia. Ia menjadi penjaga gaib dari lautan, sosok yang ditakuti sekaligus dihormati. Di dalam istananya, kehidupan berjalan harmonis. Tidak ada lagi kecemburuan atau pengkhianatan. Semua makhluk hidup di bawahnya hidup dalam damai dan ketenangan. Nyi Roro Kidul mengatur segalanya dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia adalah penguasa yang adil, dan semua penghuni istananya sangat mencintainya. Ia mengajarkan mereka untuk menghargai lautan, untuk hidup berdampingan dengan damai, dan untuk saling membantu. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ia tetap menyisakan satu ruang kosong di hatinya. Ruang itu hanya untuk dirinya sendiri, untuk kenangan tentang ayahnya, Prabu Siliwangi, dan kehidupan yang ia tinggalkan di Pajajaran. Meskipun ia telah menemukan kedamaian, ia tahu bahwa kisah hidupnya di dunia manusia belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu babak lagi yang harus ia hadapi, sebuah pertemuan dengan takdir yang telah ia tinggalkan di daratan. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia harus kembali, tidak lagi sebagai putri yang terbuang, tetapi sebagai ratu yang perkasa, untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa kebaikan dan kearifan akan selalu menemukan jalannya, bahkan dari lautan yang paling dalam. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan Nyi Roro Kidul di lautan semakin tak tertandingi. Namanya bergema dari bibir para nelayan hingga telinga para raja. Namun, di antara semua manusia yang mengenalnya, ada satu sosok yang memiliki ikatan spiritual paling kuat dengannya. Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram yang sedang berkembang. Panembahan Senopati adalah seorang pemimpin yang visioner dan saleh, seorang yang ditakdirkan untuk menyatukan tanah Jawa. Nyi Roro Kidul, dari singgasananya di dasar samudra, mengamati Panembahan Senopati dengan penuh minat. Ia melihat kearifan dan ketulusan dalam diri sang pemimpin. Ia melihat bahwa Panembahan Senopati tidak hanya memikirkan kekuasaan, tetapi juga kesejahteraan rakyatnya. Nyi Roro Kidul merasa bahwa Panembahan Senopati adalah sosok yang tepat untuk menjadi pelindungnya di daratan, seorang yang bisa ia percayai untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Maka, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk menjalin hubungan spiritual dengannya. Ia menampakkan diri dalam mimpi Panembahan Senopati, tidak sebagai ratu yang menakutkan, tetapi sebagai seorang wanita yang anggun dan berwibawa. Ia berbicara tentang rahasia lautan, tentang kekuatan alam yang tak terhingga, dan tentang takdir Mataram. Panembahan Senopati, yang merupakan seorang ahli spiritual, menyadari bahwa ini bukanlah mimpi biasa.
Ini adalah sebuah kunjungan dari sosok yang lebih tinggi, sebuah ikrar persahabatan antara dua penguasa. Dalam pertemuan spiritual itu, Panembahan Senopati bersumpah setia kepada Nyi Roro Kidul. Ia berjanji akan menghormatinya sebagai Ratu Pantai Selatan dan sebagai pelindung Kerajaan Mataram. Sebagai imbalannya, Nyi Roro Kidul berjanji akan melindungi Mataram dari semua ancaman, baik dari darat maupun dari laut. Ia berjanji akan membantu Panembahan Senopati dalam setiap pertempuran dan setiap tantangan yang ia hadapi. Untuk mengukuhkan ikatan ini, Panembahan Senopati memerintahkan pembangunan sebuah tempat khusus di pantai Parangkusumo. Tempat itu dinamakan Panggung Sanggabuana, sebuah tempat meditasi dan ritual yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Di sana, para Raja Mataram dan keturunannya akan datang setiap tahun untuk mengadakan upacara labuhan, sebuah ritual persembahan kepada Nyi Roro Kidul sebagai bentuk penghormatan. Upacara ini bukan hanya sekadar tradisi, tetapi sebuah pengingat akan perjanjian yang dibuat antara dua dunia. Ikatan spiritual ini melahirkan sebuah mitos baru yang sangat kuat di kalangan masyarakat Jawa. Mitos pernikahan spiritual antara Nyi Roro Kidul dan para Raja Mataram. Mitos ini menyebar dari generasi ke generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Yogyakarta. Rakyat percaya bahwa Nyi Roro Kidul adalah istri spiritual para raja, dan bahwa kejayaan Yogyakarta bergantung pada hubungan yang harmonis dengan Ratu Laut Selatan. Nyi Roro Kidul merasa lega. Ia kini memiliki sekutu yang kuat di dunia manusia, seseorang yang ia percayai untuk menjaga keseimbangan yang ia inginkan. Ia mengamati bagaimana Mataram berkembang pesat di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati dan para penerusnya. Ia melihat bagaimana istana mereka menjadi pusat kebudayaan dan spiritualitas, sebuah cerminan dari harmoni yang ia ciptakan di dalam kerajaannya sendiri. Meskipun ia tidak lagi tinggal di daratan, pengaruhnya sangat besar. Ia adalah kekuatan yang tak terlihat yang membimbing para raja, melindungi para nelayan, dan menjaga keseimbangan alam. Ia telah menemukan kedamaian dan tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi seorang putri di istana Pajajaran. Penderitaan yang ia alami di masa lalu kini terasa seperti sebuah ujian, sebuah jalan yang harus ia lalui untuk mencapai takdirnya yang agung. Ia adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, yang memerintah dari kedalaman lautan, namun memiliki pengaruh yang tak terbatas di daratan. Kisahnya adalah bukti bahwa pengkhianatan dan penderitaan tidak selalu mengakhiri sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal dari sebuah takdir yang lebih hebat. Seiring dengan ikatan spiritualnya dengan Kerajaan Mataram, Nyi Roro Kidul mulai mengukuhkan pengaruhnya di dunia manusia dengan cara yang lebih simbolis. Salah satu mitos yang paling kuat dan bertahan hingga kini adalah larangan memakai pakaian berwarna hijau saat berada di pantai selatan. Mitos ini lahir dari sebuah peristiwa yang tidak sengaja, namun kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda Nyi Roro Kidul. Dahulu kala, ada seorang pemuda dari desa pesisir yang terkenal sombong dan tidak percaya pada hal-hal gaib. Ia sering menertawakan cerita-cerita tentang Ratu Pantai Selatan. Suatu hari, ia dan teman-temannya pergi ke pantai untuk bersenang-senang. Dengan sengaja, ia mengenakan pakaian hijau terang, menantang ombak dan tahayul yang dipercayai penduduk setempat. Teman-temannya sudah mengingatkan, tetapi ia hanya tertawa. Hanya orang-orang bodoh yang percaya pada hal-hal seperti itu, katanya sambil melompat ke air. Saat ia sedang asyik berenang, tiba-tiba ombak besar datang dan menyeretnya ke tengah laut. Teman-temannya berteriak minta tolong, tetapi ombak itu terlalu kuat. Pemuda itu berusaha berenang melawan arus, tetapi ia merasa ada sesuatu yang menariknya. Seolah-olah sebuah tangan tak kasat mata sedang menarik kakinya ke bawah. Ia panik, berteriak ketakutan, dan dalam sekejap, ia menghilang di balik ombak. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Kisah itu menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Para tetua desa berbisik-bisik, ia diambil oleh Nyi Roro Kidul. Hijau adalah warna kesukaannya. Sejak saat itu, mitos itu menjadi sebuah aturan tak tertulis yang ditaati oleh semua orang. Siapapun yang berani melanggarnya, sama saja dengan mengundang malapetaka. Dari dalam istananya, Nyi Roro Kidul mengetahui semua yang terjadi. Ia tidak pernah memerintahkan para prajuritnya untuk menarik pemuda itu. Ia hanya memberikan sedikit peringatan kepada mereka yang sombong dan tidak menghormati lautan. Namun, ia juga menyadari bahwa mitos ini memiliki sisi positif. Dengan mitos ini, manusia menjadi lebih waspada dan berhati-hati saat berada di dekat laut. Larangan itu bukanlah hukuman, melainkan sebuah peringatan.
Meskipun begitu, Nyi Roro Kidul memang memiliki ketertarikan khusus pada warna hijau. Warna itu mengingatkannya pada hijaunya hutan Pajajaran yang ia tinggalkan, pada hijaunya dedaunan yang menenangkan, dan hijaunya lumut yang melindungi. Warna hijau juga melambangkan kesuburan dan kehidupan, dua hal yang sangat ia hargai. Oleh karena itu, ia sering memakai pakaian berwarna hijau di dalam istananya. Ia bahkan menghias istananya dengan karang-karang berwarna hijau dan mutiara hijau. Warna hijau menjadi lambang dari kekuasaannya, sebuah simbol dari kehidupannya yang baru sebagai Ratu Laut Selatan. Mitos ini terus bertahan hingga masa modern. Banyak orang yang masih percaya bahwa memakai pakaian hijau di pantai Parangtritis atau pantai selatan lainnya adalah sebuah kesalahan besar. Mereka lebih memilih untuk memakai warna lain, untuk menghindari amarah Ratu Pantai Selatan. Ada banyak cerita yang beredar tentang tragedi yang terjadi pada mereka yang melanggar aturan ini. Namun, apakah itu benar-benar ulah Nyi Roro Kidul, atau hanya kecelakaan yang terjadi karena kelalaian? Tidak ada yang tahu pasti. Satu hal yang pasti, mitos ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa. Ia mengajarkan manusia untuk menghormati alam, untuk tidak sombong, dan untuk percaya pada kekuatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nyi Roro Kidul, dengan segala mitos dan legendanya, telah menjadi penjaga gaib yang tak terlihat, memastikan bahwa manusia tidak melupakan bahwa di balik keindahan lautan, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Ia adalah ratu yang bijaksana, yang mengajar melalui legenda, dan ia akan terus memerintah, selamanya. Waktu terus bergulir, dan berabad-abad telah berlalu sejak Dewi Kadita meninggalkan istana Pajajaran. Kerajaan Pajajaran yang dulu megah kini hanya tinggal kenangan. Prabu Siliwangi telah lama tiada, dan Ibu Tiri serta anak-anaknya juga telah kembali ke alamnya. Namun, legenda tentang putri yang diusir itu tetap hidup, dan cerita tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, semakin kuat. Dari singgasananya di dasar samudra, Nyi Roro Kidul merasakan adanya perubahan. Kekuatan spiritual yang mengalir di daratan terasa semakin kuat. Ia tahu bahwa sebuah dinasti baru telah berkuasa. Ia bisa melihat cucu-cucu dari Panembahan Senopati yang memimpin kerajaan Mataram, melanjutkan perjanjian yang telah mereka buat. Nyi Roro Kidul tersenyum. Ia telah berhasil. Ia tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga menemukan sebuah tujuan yang lebih besar. Suatu malam, dalam sebuah meditasi yang mendalam, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk kembali, tidak secara fisik, tetapi dalam wujud spiritual. Ia ingin melihat istana Pajajaran, dan ia ingin merasakan kembali kenangan yang telah lama ia kubur. Ia melayang di atas tanah yang dulu ia kenal. Hutan-hutan yang dulu lebat kini telah menjadi padang rumput, dan istana yang dulu megah kini hanya tinggal reruntuhan. Hatinya dipenuhi dengan rasa nostalgia yang mendalam. Ia melihat bayangan dirinya yang dulu, seorang putri yang ceria dan penuh harapan. Ia melanjutkan perjalanannya, dan tiba di sebuah tempat yang ia kenal. Tempat itu adalah makam ayahnya, Prabu Siliwangi. Nyi Roro Kidul turun, duduk di dekat makam itu, dan merasakan kehadiran ayahnya. Air mata yang sudah lama tidak ia tumpahkan, kini mengalir deras di pipinya. Ia tidak menangis karena kesedihan, tetapi karena haru. Ia merasa ayahnya masih ada di sana, mengawasi dan melindunginya. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran lain. Itu adalah arwah dari Ibu Tiri dan anak-anaknya. Mereka berdiri di kejauhan, menundukkan kepala dengan rasa malu dan penyesalan. Mereka telah melihat kebesaran Nyi Roro Kidul. Mereka telah melihat bagaimana putri yang mereka usir kini menjadi ratu yang perkasa, jauh lebih agung dari mereka. Mereka datang untuk memohon ampun, untuk meminta maaf atas kejahatan yang mereka lakukan. Nyi Roro Kidul tidak marah. Ia telah melampaui perasaan itu. Ia tersenyum, senyum yang penuh maaf dan pengertian. Ia tidak mengucapkan satu kata pun, tetapi arwah-arwah itu mengerti. Mereka tahu bahwa ia telah memaafkan mereka. Beban di hati mereka terangkat, dan mereka akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Pertemuan singkat itu adalah penutup dari babak hidupnya sebagai Dewi Kadita. Ia telah melepaskan semua rasa sakit dan dendam. Ia telah berdamai dengan masa lalunya. Kini, ia sepenuhnya adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Nyi Roro Kidul kembali ke kerajaannya di dasar samudra. Hatinya terasa ringan. Ia merasa lengkap.
Ia menyadari bahwa penderitaan yang ia alami di masa lalu adalah sebuah anugerah. Itu adalah jalan yang membawanya menuju takdirnya, menuju keabadian. Ia adalah bukti bahwa kebaikan dan kearifan akan selalu menemukan jalannya, bahkan dari lautan yang paling dalam. Sejak saat itu, Nyi Roro Kidul tidak lagi merasa perlu untuk bersembunyi. Ia adalah penjaga gaib yang tak terlihat, yang terus mengawasi dunia manusia, memastikan bahwa keseimbangan alam dan moralitas tetap terjaga. Ia akan terus menjadi legenda, sebuah kisah tentang pengkhianatan, penderitaan, dan kebangkitan yang tak lekang oleh waktu. Ia adalah dewi yang abadi, ratu yang perkasa, dan pelindung yang setia, dan ia akan hidup selamanya dalam cerita rakyat, dari generasi ke generasi. Waktu terus berputar, dan legenda tentang Nyi Roro Kidul tidak pernah pudar. Kisahnya melampaui zaman, menjadi bagian tak terpisahkan dari jiwa masyarakat Jawa. Dari istananya yang megah di dasar samudra, ia terus mengamati dunia manusia. Ia menyaksikan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Kerajaan-kerajaan jatuh, dinasti-dinasti baru bangkit, dan dunia memasuki era modern yang dipenuhi dengan teknologi dan penemuan-penemuan baru. Namun, legenda tentangnya tetap hidup, lebih kuat dari sebelumnya. Di masa kini, Nyi Roro Kidul tidak lagi hanya dikaitkan dengan para Raja Mataram. Namanya juga disebut-sebut dalam hubungannya dengan Presiden Soekarno, pemimpin pertama Indonesia. Menurut cerita yang beredar, Soekarno memiliki ketertarikan spiritual yang mendalam pada Nyi Roro Kidul. Ia diyakini pernah melakukan ritual khusus di pantai Palabuhan Ratu, Jawa Barat, untuk meminta restu dan bantuan Nyi Roro Kidul dalam membangun bangsa Indonesia. Konon, kamar nomor 308 di Hotel Samudra Beach sengaja dikosongkan dan dihias dengan dominasi warna hijau. Kamar itu dipersiapkan khusus sebagai tempat peristirahatan Nyi Roro Kidul jika ia ingin berkunjung ke daratan. Mitos ini semakin memperkuat posisinya sebagai penjaga gaib yang tidak hanya berhubungan dengan raja-raja, tetapi juga dengan para pemimpin bangsa. Namun, di balik semua cerita agung itu, legenda Nyi Roro Kidul juga memiliki sisi gelap yang selalu dihubungkan dengan tragedi. Setiap tahun, ada saja berita tentang kecelakaan di pantai selatan Jawa, di mana orang-orang tenggelam akibat ombak yang besar dan tak terduga. Masyarakat percaya bahwa kejadian ini adalah ulah Nyi Roro Kidul yang sedang meminta tumbal atau sedang marah. Mereka yang menjadi korban seringkali memakai pakaian berwarna hijau, seolah-olah mitos itu benar-benar menjadi kenyataan. Meskipun banyak ilmuwan dan ahli geografi menjelaskan bahwa arus dan ombak di pantai selatan memang sangat kuat dan berbahaya, masyarakat tetap pada keyakinannya. Mereka percaya bahwa Nyi Roro Kidul adalah kekuatan yang harus dihormati. Ia bukanlah sosok jahat yang haus darah, tetapi ia adalah penguasa alam yang tidak boleh dianggap remeh. Ia mengajarkan manusia untuk tidak sombong dan untuk menghargai kekuatan alam. Ia mengingatkan bahwa di balik keindahan ombak, ada bahaya yang mengintai, dan bahwa alam memiliki hukumnya sendiri yang harus ditaati. Legenda Nyi Roro Kidul juga memiliki banyak versi di berbagai daerah. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, ia digambarkan sebagai seorang ratu yang anggun, berwibawa, dan pelindung kerajaan. Ia adalah sosok yang dihormati dan dicintai. Namun, di Jawa Barat dan Banten, Nyi Roro Kidul seringkali digambarkan sebagai sosok yang lebih mistis, yang dihubungkan dengan ilmu hitam dan pesugihan. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana sebuah mitos bisa beradaptasi dan berubah seiring dengan budaya dan kepercayaan lokal. Pada akhirnya, kisah Nyi Roro Kidul bukanlah sekadar cerita dongeng. Ini adalah bagian dari identitas budaya, sebuah cerminan dari kepercayaan masyarakat Jawa yang mendalam pada hal-hal gaib dan kekuatan alam. Ia adalah simbol dari kekuatan wanita, dari pengkhianatan dan penderitaan, dari kebangkitan dan keabadian. Ia adalah Dewi Kadita yang terbuang, yang menemukan dirinya di lautan, dan kini menjadi ratu yang perkasa. Ia akan terus hidup dalam cerita-cerita yang diceritakan di malam hari, dalam ritual-ritual yang dilakukan di pantai, dan dalam hati setiap orang yang percaya pada kekuatan yang tak terlihat. Ia adalah Nyi Roro Kidul, legenda abadi dari Samudra Hindia.